Halo Miss Ata and Friends, pada kesempatan hari ini kami Daud, Gilberto, dan Jonathan Subandi akan mempresentasikan ide kami yang berjudul No Poverty atau tidak ada kemiskinan. Jadi perkenalkan nama saya Daud dan saya akan memulai presentasi hari ini. Jadi selama kurun waktu dari 40 tahun pembangunan, dari 1970 sampai sekarang, kemiskinan Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada awal tahun 1970, lebih dari 60% penduduk Indonesia masuk ke kategori miskin. Dan di awal tahun 2018, tepat di bulan Maret, hanya ada 9,82% penduduk Indonesia kita yang miskin. Nah, walaupun demikian, kita tetap nggak boleh terbuai dengan statistik tersebut yang dikarenakan tingkat kemiskinan tersebut dihitung dengan menggunakan standar garis kemiskinan nasional, yang yaitu rata-rata sebesar 400% 400 ribu per bulannya. Dan tentu saja itu sangat jauh dengan Bank Dunia yang menetapkan standar kemiskinan yaitu 3,2 dolar berbanding dengan Indonesia yang memiliki standar kemiskinan 1,9 dolar per hari. Dari standar ini kita bisa lihat kemiskinan di Indonesia adalah 31% pada tahun 2016. Lalu untuk yang kedua, untuk proporsi penduduk miskin hanya di bawah 10%. Proporsi penduduk Indonesia yang hampir miskin juga sangat-sangat besar. Misalnya, kalau batas hampir miskin itu adalah 1,2 kali garis kemiskinan, maka proporsi penduduk yang miskin dan hampir miskin meningkat menjadi 2 kali lipat. Ini masalah serius, karena artinya hanya dengan sedikit gejolak saja dalam ekonomi, orang-orang yang hampir miskin ini bisa jatuh ke garis kemiskinan. Next. Oke, jadi baru-baru ini Bank Dunia merilis laporan yang mengelompokkan penduduk di setiap negara menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada miskin, yang kedua ada ekstrim, yang ketiga ada miskin moderat, yang keempat rentan, yang kelima secure, dan kelas menengah. Dan dibanding dengan negara ASEAN lainnya, dengan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 7,5%, maka Indonesia hanya sedikit saja lebih baik daripada Laos, yaitu 0,7%. Dan bahkan Thailand dan Malaysia sudah hampir mencapai zero extreme poverty. Lalu kemudian, sama seperti kondisi kemiskinan ekstrim, berbanding dengan negara ASEAN kita dengan proporsi miskin moderat sebesar 24,6%, kembali Indonesia hanya lebih baik sedikit dari Laos. Lalu kita bisa lihat di sini Malaysia sudah hampir 100% rakyatnya sejahtera, secara perekonomian tentunya. Dan Thailand sudah hampir 90%. Lalu Vietnam, dan bisa kita ketahui bahwa Vietnam adalah negara yang belum selama Indonesia merdeka. Jadi Indonesia duluan, baru Vietnam, tapi mereka sudah bisa mendekati 70% mereduce angka kemiskinan. Dan hanya 32% rakyat Indonesia yang masuk ke kategori ini, yang bahkan lebih kecil dibandingkan Kambodia, yaitu 35,6% orang sejahtera. Dan tidak bisa kita pungkiri, Indonesia jauh tertinggal dalam hal kesejahteraan. Dan di sini saya sudah memberikan tabel presentasi persentase kelompok ekonomi di negara-negara ASEAN tahun 2005, bisa dilihat di tabel sebelah kiri. Di sana ada berbagai macam penjelasan dari Bank Dunia mengenai persentase. Lalu di gambar tersebut digambarkan kemiskinan moderat yang standar internasional, yaitu 3,1 dolar per orang per harinya. Kalau dirupiahkan sekitar untuk tahun 2016 sekitar hanya 13.000. Dan itu adalah angka yang sangat-sangat kecil. Lalu yang ketiga, laju pengurangan kemiskinan semakin lama semakin kecil. Kalau di periode 1970 ke akhir 1990-an, setiap tahun tingkat kemiskinan berkurang 1,9%. Dan dari tahun 2002 ke 2017, tingkat kemiskinan hanya berkurang sekitar 0,5% setiap tahunnya. Ini mengkhawatirkan karena diramaikan jika tren ini berlanjut, target zero poverty dan agenda ditunjukkan untuk membangun selanjutnya tidak akan tercapai. Karena kemiskinan terus-menerus bertambah dan pengurangannya cenderung tidak signifikan. Lalu, salah satu argumen untuk mencapai penjelasan dari melambatnya laju penurunan kemiskinan ini adalah argumen the last mile problem, yang menyatakan bahwa sudah sewajarnya penurunan kemiskinan akan lebih perlahan jika tingkat kemiskinan sudah relatif rendah. Ketika tingkat kemiskinan masih sangat tinggi, relatif sangat mudah untuk menguranginya. Ketika tingkat kemiskinan sudah cukup rendah, semakin susah kita menguranginya. Nah, argumen di atas tuh bermasalah dari setidaknya dua sisi. Yang pertama, seberapa rendah tingkat kemiskinan yang wajar. Lalu yang kedua, apakah 11% dalam sekarang di Indonesia masuk kategori itu? Jika iya, apa yang menjadi dasarnya? Kita semua tidak akan yang tahu. Lalu lalu selanjutnya ada pendapatan per kapita dan kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia. Jadi bisa lihat di sebelah kiri ada grafik yang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan untuk kemiskinan di Indonesia. Kita bisa lihat di sini kemiskinan Indonesia di tahun 2016 setara dengan Vietnam pada tahun 2008 sampai 2010. Bahkan di antara tingkat pendapatan per kapita Vietnam yang hanya 42% pendapatan per kapita Indonesia saat ini. Sebagai penutupnya, fakta-fakta di atas tidak menyimpulkan dua hal. Pertama, perkembangan historis negara-negara ASEAN tidak mendukung argumen bahwa kemiskinan sangat susah untuk direntaskan jika tingkat kemiskinan itu sudah cukup rendah.
Dan jika kita mengalami pelambatan dalam pengurangan kemiskinan, tidak ada alasan yang kuat bahwa itu terjadi secara ilmiah. Lalu yang kedua, kekuatan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan kita relatif rendah, setidaknya jika Thailand dan Vietnam menjadi perbandingan. Pendapatan per kapita yang kita capai saat ini seharusnya mampu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang jauh lebih kecil. Nah, di sini kami sudah melakukan beberapa survei kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Di sini menunjukkan, kami sudah bertanya, pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda seberapa besar angka kemiskinan di Indonesia? Dan banyak orang yang sekitar 58% menjawab kondisinya adalah 4 dari 5, yaitu yang menunjukkan bahwa kemiskinan Indonesia sudah memasuki tahap yang cukup berbahaya. Lalu seberapa pengaruh angka kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dan 44% atau mayoritas orang menjawab 5. Jadi kemiskinan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian Indonesia. Lalu faktor yang paling mempengaruhi peringkat angka kematian di Indonesia. Di sini kita bisa lihat faktor terbesar pertama itu adalah kemalasan dengan angka 38%. Lalu yang kedua itu ada kurangnya pendidikan dengan angka 29%, dan yang terakhir itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang diisi oleh 17% orang. Ya, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu the idea. 1. Itu pengambil pajak yang lebih besar dari orang yang memiliki penghasilan di atas 10 juta atau per bulan untuk dialokasikan ke orang yang tergolong tidak mampu. Itu maksudnya seperti membantu orang miskin seperti donasi, memberi pakaian, sembako, dan lain-lain. Mengalihkan pendanaan APBD kepada orang miskin itu seperti untuk membantu orang yang seperti terkena penyakit, kekurangan makanan, minuman, dan lain-lain. Membuat akun YouTube dan meminta semua warga Indonesia mensubscribe dan mendukung videonya supaya mendapat AdSense yang banyak disalurkan untuk pembangunan rusun RPT, RA, dan lain-lain. Itu contohnya seperti membagikan sembako dan keperluan-keperluan yang lainnya. Menambah hutang negara untuk diberikan kepada orang miskin di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur supaya bisa menaikkan taraf hidup orang Indonesia. Yang kelima itu mendorong supaya orang tidak mampu untuk diberikan lapangan pekerjaan, membangun UMKM baru yang sekaligus bisa mendorong ekonomi negara serta masyarakat yang kurang mampu itu sendiri. Jadi yang kalau untuk poin yang tadi kelima sepertinya belum sempat dijelaskan. Oke, ini saya jelaskan aja. Jadi mendorong orang tidak mampu untuk diberikan lapangan pekerjaan itu seperti ya membangun lapangan pekerjaan gitu, atau kan kalau misalnya UMKM baru itu sama aja kayak membuka lapangan pekerjaan baru kan. Jadi negara juga harus support gitu UMKM. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke idea selection. Dari ide-ide yang tadi dijelaskan, saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, memperbanyak lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, negara mendukung UMKM. Ya, untuk masing-masing poin akan saya jelaskan, atau bagaimana cara mengimplementasikannya akan saya jelaskan. Oke. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Itu saya sudah buat dalam poin-poin. Ada memberikan pengajaran sesuai passion. Ini contohnya itu seperti misalnya si Andi. Si Andi ini tuh dia tertarik sama bidang fauna, ke bidang fauna. Jadi si Andi ini tuh kelompokin ke sesama pencinta fauna, sehingga si Andi ini bisa bertukar pikiran ke sesama pencinta fauna, dan di situ passion dia akan terus tergali-gali sehingga dia bisa membuat usaha tentang fauna, atau juga bisa dia bekerja dengan orang yang sesama pencinta fauna. Kemudian ada mendedikasikan bagaimana cara mencari uang yang baik dan benar. Kita tahu ya kalau misalnya di Indonesia itu banyak masyarakat yang berbohong seperti nyolong atau menjamret, atau mungkin menggunakan ilmu-ilmu gelap seperti ngepet dan lain-lain untuk mencari uang. Nah, di sini didedikasikan gitu, diberikan pengajaran bagaimana cara mencari uang yang baik dan benar, sehingga juga pertumbuhan di Indonesia membaik, dan juga angka kriminalnya juga bisa menurun gitu. Kemudian yang terakhir, mengenal dunia kerja sejak dini. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan ya, tapi baru kalangan-kalangan yang sudah mulai beranjak dewasa seperti SMA atau kuliah, yang biasa kita kenal dengan magang.
Nah, di sini saya jelaskan sejak dini itu artinya masyarakat yang baru SD itu sudah diberikan atau dikenalkan dunia kerja, sehingga pas dia SMP atau SMA dia nggak nggak kaget gitu pas mengetahui dunia kerja atau mempraktekannya. Kemudian yang kedua ada memperbanyak lapangan pekerjaan. Di sini juga saya buat poin-poin. Yang pertama mendukung pembangunan bisnis dalam negeri. Tentunya kalau bisnis lokal itu sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi negara tuh harus mendukung pembangunan bisnis-bisnis dalam negeri, kayak misalnya dikasih tempat atau dikasih dana bantuan untuk membangun suatu bisnis. Kemudian yang kedua, membangun gedung perkantoran. Di sini sebenarnya di Jakarta ini gedung perkantoran sudah cukup banyak ya, tapi kalau membangun gedung perkantoran di daerah lain seperti di Papua mungkin atau di Kalimantan yang masih jarang ada gedung perkantoran. Nah, kalau misalnya di daerah-daerah terpencil ada gedung perkantoran, saya jamin pasti negara Indonesia perekonomiannya bagus. Kemudian yang ketiga, mobilitas penduduk agar lapangan pekerjaan menjadi luas. Mobilitas penduduk itu seperti migrasi ya di masyarakat dipindahin ke suatu daerah. Nah, kita tahu kalau misalnya masyarakat kalau mau cari kerja di Jakarta doang, ya sih di Jakarta doang yang lapangan pekerjaan sangat luas. Nah, ini kita harus memindahkannya gitu ke ke daerah-daerah yang lapangan pekerjaannya masih minim seperti Papua atau misalnya di Kalimantan atau di Sumatera gitu-gitu. Jadi biar pertumbuhan ekonominya itu meluasnya stabil, nggak cuma di Jakarta doang yang perekonomiannya bagus gitu. Terus kalau misalnya di daerah-daerah terpencil ada perekonomian, ada gedung tinggi, kan mungkin masyarakat yang tinggal di sana juga bisa kerja kan. Daripada dia harus pindah ke Jakarta, perlu biaya, mendingan dia kerja di daerah dia dan berpenghasilan di daerah dia sendiri. Kemudian yang keempat, mendukung pembukaan perusahaan asing di Indonesia. Ini sebenarnya juga udah dilaksanakannya seperti perusahaan Freeport yang kita tahu, Freeport dan lain-lain, atau seperti Toyota, Mazda gitu kan udah mempunyai pabrik sendiri di Indonesia. Tapi sebaiknya diperbanyak gitu biar lapangan pekerjaannya juga makin lebih banyak. Kemudian yang terakhir, negara mendukung UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah. Yang pertama ada memberikan dana bantuan. Di Indonesia itu sebenarnya banyak anak-anak muda yang memiliki ide untuk membangun bisnis, startup bisnis itu ya yang kita kenal. Tapi mereka tuh bingung dananya dari mana. Tentunya kan kalau mau membuat suatu bisnis tuh harus perlu dana yang besar kan. Nah, ini negara bisa bantu nih untuk masyarakat yang ingin membangun bisnis. Kemudian yang kedua, membangun wadah atau fasilitas untuk masyarakat yang ingin memulai bisnis. Ini sebenarnya saya terinspirasi dari film Korea yang berjudul Startup. Di situ ada suatu wadah yang namanya Sandbox ya. Di situ mereka mengumpulkan entrepreneur muda atau masyarakat yang memikirkan membuat bisnis digabung menjadi satu, sehingga mereka bisa bertukar pikiran satu sama yang lain, sehingga bisnisnya itu bisa berjalan. Nah, kalau misalnya di Indonesia ada seperti ini dan tentunya gratis, pasti perekonomian di Indonesia itu akan meningkat. Sebenarnya di Indonesia udah ada sih yang seperti ini, tapi rata-rata berbayar tuh, atau adanya di universitas. Dan yang terakhir adalah membuat suatu pertemuan antara startup entrepreneur dengan investor. Ini sangat penting nih. Kenapa? Karena kan rata-rata investor itu udah tua gitu ya, atau misalnya belum mengerti nih ke depannya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya dengan ada startup entrepreneur, pasti investor ini mengetahui ke depannya tuh Indonesia seperti apa gitu, atau bagaimana. Jadi sebaiknya dipertemukan gitu antara startup entrepreneur dengan investor. Oke, sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih.